Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi tentang tanda-tanda pria jodoh kita dari Tuhan. Nah, saya percaya Tuhan pasti kasih tanda. Nah, tandanya seperti apa nanti kita akan bahas. Harapan saya biarlah teman-teman muda setelah mendengar ini engkau bisa lebih peka, lebih tajam, dan kemudian engkau tidak salah mengambil sebuah keputusan, sehingga kemudian pernikahanmu kelak dan rumah tanggamu kelak akan diberkati Tuhan, ya. Oke, saya percaya begini, sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan tanda kepada kita, karena dengan tanda tersebut kita dipermudah oleh Tuhan. Dengan tanda tersebut kita jadi lebih peka mana sebenarnya jodoh kita yang memang Tuhan persiapkan. Nah, teman-teman mesti tahu tanda itu pasti sesuai dengan firman Tuhan. Gak mungkin bertentangan, karena ini berhubungan dengan Tuhan, ya. Nah, hanya terkadang terjadi sebuah kesalahan yang sering kita lakukan sebagai anak-anak muda, dikarenakan kita dalam mencari pasangan hidup kita kurang atau bahkan kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita hanya memaksakan keinginan kita, padahal keinginan kita sering sekali berbahaya ke depan. Terkadang keinginan kita bukanlah yang terbaik. Nah, ini yang terkadang menjadi masalah bagi kita. Kita sering mengandalkan keinginan kita dan kita ngotot. Nah, teman-teman muda, cobalah buka hatimu dan dengan rendah hati mau dituntun oleh firman Tuhan, sehingga engkau layak mendapatkan yang terbaik, ya. Nah, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang itu pasti jadi peka dan orang itu jadi ngerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Nah, berikut ini saya akan coba share beberapa tanda pria jodoh kita dari Tuhan. Teman-teman, dari yang saya sampaikan ini coba pelajari satu demi satu, ya. Terus kemudian cocokkan dengan beberapa poin ini. Begitu salah satu tidak cocok, coba diduakan ulang, ya. Karena begini, yang saya sampaikan ini adalah yang esensi. Esensi ini artinya nggak bisa ditawar-menawar. Kalau ini dilakukan, kita akan dapat yang terbaik dan kemudian hubungan kita akan diberkati oleh Tuhan, ya. Yang pertama adalah tanda-tanda pria jodoh kita dari Tuhan. Yang pertama adalah dia seiman, ya, seiman. Nah, saya dapatin kesalahan banyak anak muda. Mereka cuman mengikuti keinginan hatinya, padahal jelas-jelas seseorang yang dia sukai itu atau orang yang menyukai dia, jelas-jelas itu beda keyakinan. Namun saya dapati beberapa anak muda, mereka termakan omongan, kata-kata manis, termakan janji-janji manis. Contoh, dia bilang nanti setelah menikah saya pindah kepercayaan. Terus kemudian si orang tersebut juga bilang nanti saya menangkan untuk Tuhan. Nah, akibatnya ketika sampai kepada pernikahan tidak seperti yang diharapkan. Nah, kenapa terakhir banyak yang bercerai, berpisah? Karena apa? Melanggar firman Tuhan, ya. Jadi tanda yang pertama pria itu jodoh kita dari Tuhan, dipastikan dia seiman. Karena begini, firman Tuhan bilang, tidak baik manusia itu seorang diri saja, saya akan jadikan baginya penolong yang sepadan. Nah, kalau sepadan di situ artinya begini,
kalau yang sepadan yang dari Tuhan dipastikan kan seiman. Bagaimana akan jadi sepadan kalau tidak seiman? Nah, untuk itu teman-teman pastikan sepadan, ya, seiman. Nah, bukan cuma seiman, dia juga mesti mengasihi Tuhan. Sebab banyak juga orang Kristen, ya, sama-sama Kristen, tapi ada juga yang toh pisah, toh juga bercerai. Karena apa? Tidak takut Tuhan. Jadi yang pertama ini adalah dia seiman plus dia takut Tuhan. Nah, artinya dia hidup takut akan Tuhan. Nah, kita bisa cek dari kegiatan sehari-hari. Apakah dia rajin beribadah? Apakah dia rajin berdoa? Apakah dia mau baca firman dengan kamu? Apakah dia mau pelayanan? Dan lain-lain. Ya, kita bisa cek apakah dia suka apa tidak. Jadi yang pertama adalah tanda-tanda pria jodoh kita dari Tuhan adalah seiman plus takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dewasa karakternya. Nah, dewasa karakter ini dalam arti begini, sudah dewasa cara pandangnya. Sebab banyak orang udah berumur tapi sifatnya, cara pandangnya kekanak-kanakan. Dan saya percaya yang dari Tuhan tidak mungkin memberikan yang masih sifat kekanak-kanakan. Sebab ketika kita menjalin sebuah hubungan atau pernikahan dengan seseorang yang masih sifat kekanak-kanakan, ya repot, tidak ada pertumbuhan di dalam hubungan itu. Kenapa? Anak-anak itu egois, mementingkan diri sendiri, cuek. Dan sifat dari anak-anak adalah main-main. Itulah dunianya anak-anak. Jadi kalau kita pacaran dengan seseorang yang masih sifat kekanak-kanakan, maka hubungan tersebut akan dijadikan tempat dia main-main. Dan yang paling parahnya, kalau kita menjalin hubungan dengan seseorang yang masih sifat kekanak-kanakan, kita akan terluka. Karena apa? Kita tidak diperhatikan, kita dicuekin, kita jadi terluka. So, yang dewasa ini adalah pria yang memang jodoh yang Tuhan berikan ke kita. Nah, so perhatikan ciri-ciri yang dewasa itu seperti apa. Ya, dia bertanggung jawab, dia punya perencanaan, dia sudah bekerja, dia komitmen. Jelas kok ciri-cirinya ya. Jadi jangan hanya karena cantik, jangan hanya karena tampan, tapi masih kekanak-kanakan. Repot ya. Sekali lagi teman-teman, dewasa itu bukan umur ya. Dewasa itu masalah respon dalam kehidupan dan cara pandang. So itu yang kedua, artinya dewasa karakternya. Dan jangan lupa, bukan cuma dewasa, dia mesti baik karakternya. Ya, karena kalau karakternya nice ya, manis karakternya, itu akan buat kita nyaman, itu akan buat kita damai sejahtera, itu akan buat kita sukacita, plus kita jadi bahagia. Ya, jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah dia berfungsi sebagai imam. Karena pria memang terpanggil sebagai kepala rumah tangga, terpanggil sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Nah, sejak dari pacaran sebenarnya kita mesti pelajari orang ini berfungsi tidak sebagai imam. Nah, dari mana kita tahu dia berfungsi sebagai imam? Yang pertama, dia menuntunmu, ya, dia mengajarimu, dia menolongmu, dia mengarahkanmu. Pokoknya berfungsi sebagai imam yang mengarahkanmu ke hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun. Nah, saya nggak tahu apakah teman-teman muda punya pasangan pria yang justru mencoba mengarahkanmu ke hal yang salah. Kalau mengarahkanmu ke hal yang salah, berarti dia tidak berfungsi sebagai imam. Ya. Kemudian yang keempat, ini yang penting. Tanda pria itu jodoh kita dari Tuhan. Ini tolong catat baik-baik. Yaitu direstui oleh kedua orang tua kita, baik orang tua kita ataupun orang tua dia. Nah, hari ini saya dapati banyak orang-orang tidak memperhatikan ini.
Padahal kalau kita baca firman Tuhan dikatakan hormatilah ayah dan ibumu, maka di mana tanah tempat engkau ini diberkati Tuhan. Bahkan bukan cuma itu saja, umur panjang. Bahkan firman Tuhan bilang engkau akan diberikan sebuah kebahagiaan. Ya, jadi dalam menghormati orang tua kita punya upahnya langsung, nggak ditunda-tunda, yaitu umur panjang, tanah di mana engkau berdiri diberkati Tuhan, bahkan kebahagiaan engkau di bumi itu menjadi bagianmu. Ya. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau tidak direstui orang tua? Dengan alasan ini, dengan alasan ini. Saya percaya kalau kalian berdua takut Tuhan, ya, kalau kalian berdua takut Tuhan, kemudian sepakat berdoa bersama-sama, menunjukkan prestasi kerja yang bagus, menunjukkan karakter yang bagus, saya percaya Tuhan bisa jamah hati kedua orang tua. Ya, itu yang keempat, orang tua merestui. Yang kelima adalah bertanggung jawab. Itu yang tadi saya sampaikan dalam poin kedewasaan, bertanggung jawab. Nah, artinya di sini secara spesifik adalah dia bekerja. Dia bekerja keras, dia rajin, tidak malas-malasan. Sebab saya dapati ada beberapa pria yang kayaknya gak malu, ya. Artinya saya dapati beberapa anak muda cewek, ya, cowoknya kosnya ditanggung, kuliahnya ditanggung, bahkan makannya ditanggung. Nah itu kan gimana ya, maksudnya ada memang laki-laki yang gak malu gitu loh. Nah bagi saya, laki-laki yang bertanggung jawab, maka dia bekerja keras. Dia bekerja karena dia punya tanggung jawab untuk kamu dan anak-anakmu kelak, kalau kalian sudah diberkati nantinya atau menikah. Jadi jangan coba-coba berpacaran dengan seseorang pemalas. Repot, namanya pemalas. Orang rajin diberkati Tuhan, ya. Kemudian yang keenam, tanda pria itu jodoh kita dari Tuhan adalah kamu yakin dan damai sejahtera. Saya percaya keyakinan itu bergandengan dengan damai sejahtera. Kalau kita yakin, ingat, kita yakin bukan karena memenuhi kedagingan kita, bukan. Kita yakin karena sesuai dengan firman Tuhan, ya. Nah, kalau kita yakin, maka kita akan damai sejahtera. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kamu yakin dengan semua modelnya dia, dengan semua karakternya dia? Apakah kamu yakin? Setelah kamu yakin, kemudian muncul pertanyaan, apakah kamu damai sejahtera? Sebab kedua ini nggak boleh dipisahkan. Yakin dengan damai sejahtera itu satu paket, ya. Nah, kalau kamu nggak yakin, kalau kamu nggak damai sejahtera, kemungkinan besar dia bukanlah jodoh kamu. Sebab Tuhan nggak mungkin berikan kamu pasangan yang mana kamu sendiri tidak damai sejahtera atau tidak yakin. Saya percaya kalau dari Tuhan, pasti Tuhan berikan kamu damai sejahtera dan keyakinan. Itu yang ke-6. Yang terakhir, yang ke-7, pria yang jodohmu dari Tuhan, dia memiliki sebuah perencanaan, atau istilah lain adalah dia memiliki visi dalam hidupnya. Karena yang tadi saya bilang, laki-laki itu dia sebagai imam, dia sebagai kepala, atau dia sebagai nahkoda, dia sebagai penuntun. Nah, menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin kelak rumah tanggamu, ya, akan berjalan ke depan tanpa dia punya perencanaan, tanpa dia punya visi. Firman Tuhan bilang, apabila tidak ada visi, maka liarlah. Karena visi itu sangat penting. Nah, kalau pria punya visi, maka ditanya kapan, dia bisa jawab. Kapan mau nikah, dia tahu kapan. Hari apa, bulan apa, dia tahu. Kenapa dia tahu? Karena dia memang punya perencanaan yang matang, dia punya visi ke depan. So, ini anak-anak muda yang boleh saya bagikan, pelajarilah ke-7 karakter itu. Itu adalah yang esensi, yang inti. Nah, kalau teman-teman udah pelajari yang ke-7 itu,
saya percaya Tuhan pasti akan berikan damai sejahtera, keyakinan apabila ketujuh itu ada di dalam diri pasanganmu. Ya, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Tetap semangat, tetap antusias. Saya percaya hari ini, besok, dan sepanjang tahun ini Tuhan mengerjakan hal-hal yang luar biasa dan mujizat-mujizat atas hidup kita. God bless you.